Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 6 November 2025, hari yang cukup menarik. Dan seperti biasa, nanti kita masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support mantan itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat Analisa Harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru dari cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan saham yang publik. Itu teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, teman-teman bisa klik join dan itu gratis alias free. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya buka YouTube cuan-cuan saham lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit ini, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ya, ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah submit tinggal menunggu invitasi aja. Misalkan teman-teman ada kendala, gagal submit, belum di-invite dan lain sebagainya, teman-teman bisa hubungi Telegram @ccsadmin, nanti akan dibantu secara manual seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Yang premium akan jelas lebih intens ya, baik dari discuss, stock pick, view saham, setup, weekly meeting dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube, tidak menggunakan Telegram, trading lebih santai dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang membership CCS YouTube membership. Jadi ini program baru ya, member only video YouTube membership. Bagi teman-teman yang pengen stay di YouTube aja, bisa subscribe. Caranya buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, bisa menggunakan laptop maupun komputer. Nanti di sebelah subscribe akan ada tulisan join. Pilih salah satu, lalu kalau misalkan sudah selesai tinggal mengakses video membership YouTube cuan-cuan saham. Atau bisa klik yang ini ya, Our Member ini, di paling kanan ada join, tinggal klik aja, lalu pilih salah satu programnya, nanti akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu ya. Di setiap hari Minggu nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif dan akan ada stock pick saham 1-3 saham yang mana saya kurasi baik dari teknikal maupun dari fundamental dan juga fundamentologi yang bisa ditradingkan secara santuy dan lain sebagainya. Seperti itu. Tuh beberapa program add-ons dari cuan-cuan saham ya. Dan ya, ini sekalian saya publish untuk kelas CCS batch November, karena kemarin Oktober sudah selesai yang batch 1, ini akan ada batch kedua, kelas technical analysis dan fundamentologi itu di bulan November 2025. Bagi teman-teman yang mungkin pengen bergabung atau subscribe, atau bukan subscribe sih ya, ingin ikut kelasnya untuk yang kelas saham CCS di bulan November, teman-teman nanti bisa buka linknya di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini akan saya taruh link untuk kelas saham by CCS di bulan November 2025. Infonya lengkap, nanti sudah ada silabusnya, pengisi-pengisinya, sesi 1, 2, 3, langkah-langkahnya, terus juga tinggal mengisi form aja yang ada di Google Form seperti itu. Kalau ada kendala bisa hubungi CCS admin juga, nanti akan dibantu secara personal. First come first serve, ini juga limited slot. Kenapa? Karena biar kita bisa lebih intens ya. Jadi kalau misalkan saya publish untuk tidak ada slotnya, nanti takutnya misalkan satu batch banyak banget gitu kan, juga kelasnya pasti tidak akan intensif baik dari tanya jawab, discuss dan lain sebagainya. Jadi itu yang pengen gabung kelas teknikal untuk CCS bisa nanti klik link Google Form untuk pendaftaran kelas saham by CCS yang batch November 2025. Oke, kita masuk ke IHSG di mana hari ini bagus marketnya. Kita kena resist tapi terlihat bayarnya cukup kuat. Ya, hari ini IHSG naik 0,22%, all time high lagi, selamat ya.
Hari ini 8362 all time high-nya. Terakhir kan all time high-nya 8354 ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan kalau dilihat dari bentuknya, entah kenapa kok saya ngerasa ini IHSG tidak indikasi koreksinya masih belum kelihatan. Ya, nggak tahu ya kalau ujuk-ujuk besok sell on strength dan lain sebagainya, nggak tahu juga. Cuman kalau dilihat dari bentuknya sih kayaknya masih aman untuk market ini. Belum kelihatan tanda-tanda koreksi, saham-sahamnya masih oke dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan view-nya masih sama, kita masih berada di dalam sebuah uptrend channel dan selama uptrend ini tidak patah, maka bisa dimanfaatkan kenaikan trennya. Seperti itu. Artinya apa? Ketika dia kena uptrend bisa kurangi porsi. Ketika kena lower uptrend bisa tambah porsi dan seterusnya. Seperti itu. Jangan sampai kebanting-kebanting kayak contoh kemarin di pertengahan Oktober 2025. Seperti itu. Untuk sekarang kalau misalkan kita mau ke all time high pun juga masih ada space ya. Anggaplah kalau momentumnya lemah ya mungkin bisa kena 8.470. Kalau momentumnya kuat besok bisa langsung kena dan lain sebagainya. Dan saya rasa ya untuk sekarang sih ada setup yang cukup bagus untuk IHSG ini ya, semoga aja hit ya. Kenapa? Karena yang pertama indikasinya adalah kemarin kita itu bottomnya tidak sampai trend line ya. Ini kan kita punya trend line, kena rebound. Nah ini belum kena tapi dari rebound. Artinya apa? Ada indikasi slope ini mau menguat, alias trend itu mau menguat kayak gitu. Nah terus gimana maksudnya mas? Artinya dia kemiringannya akan lebih kuat. Anggap kayak gini lah, kita tarik shadow ke shadow dulu aja. Dari bawah sampai ke atas seperti itu. Jadi ya mungkin ya malah bisa aja kita jadi lumayan bullish di bulan November ini seperti itu. Cuman ya sebelum kita ke yang slope kuat ini tetap kita ikuti trend uptrend yang lebih besar ini ya. Nanti ketika kena itu responnya seperti apa. Seperti itu. Intinya sih selalu batasi resiko aja. Kalau baru di ketinggian jangan lupa pasang TS dan lain sebagainya. Kalau habis koreksi dalam baru bisa kolek-kolek sahamnya lagi. Seperti itu. MSCI juga ada pengumuman, nanti kita lihat lagi gimana efektif ditnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Cuman ya itu kalau memang ini dikasih ya, maka ada potensi besok langsung naik ya, higher high ke upper uptrend line. Kalau enggak ya turun dulu untuk bikin ascending. Ini kan 1, ini 2, nah ini yang ketiga turun dulu, baru habis itu bikin ascending yang ketiga. Seperti itu. Kalau ascending yang ketiga di mana? Ya mungkin di sini ya, sekitar sini nih. Set kayak gitu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja, apapun view-nya, selalu fokus ke saham yang ada di porto dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk sekarang kalau kita ngomongin support, saya rasa masih di 8150 ya. Itu jadi support dari IHSG. Selama nggak jebol harusnya oke, tapi kalau misalkan jebol ya sudah kita ke uptrend line lagi. Seperti itu. Dan ya itu batasi resiko aja. So far so good. Atau simpelnya dalam mengikuti tren ini kita bisa pakai moving average aja. Selama IHSG masih di atas EMA 50, EMA 20, maka tren jangka menengahnya masih uptrend, bisa dimanfaatkan kenaikannya, tapi tetap jangan FOMO dan jangan lupa selalu batasi resiko. Dah intinya itu aja. Ini masih nggak ada problem. Kalau misalkan koreksi pun tuh juga masih kesempatan untuk buy on weakness. Ya mungkin di EMA 20 bikin ascending ya. 1, 2, 3. Seperti itu. Tuh batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG ya. Kita akan langsung masuk berapa saham pilihan. Saya akan mulai dari ini agak kenapa nih internetnya nih? Wait, ini kok nggak mau keluar nih internet saya atau Stockbitnya nih? Coba saya ganti jaringan bentar deh. Takutnya agak lemot. Wait, bentar ya. Saya ganti jaringan, nggak usah di pause, nggak apa-apa. Mana nih? Udah bisa belum nih? Atau jangan-jangan Stockbitnya ini. Coba kita refresh deh. Oke.
Kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita coba mulai dari seperti biasa kita ke top value aja. Oke, ini MSCI-an ya, BRMS Brand hari ini ya. Saya belum pengen bahas deh, karena ya masih ya cenderung corp action. PTRO itu juga cakep pakai banget, the all time high ya dia ya. BBCA ini as expected, jangan lupa buy on weakness kalau kena 8.500. Kemarin udah kita bahas. Maaf kemarin saya nggak ngonten ya, kemarin baru ya itulah. Jadi ya tidak ngonten dulu. Apa nih yang kita bahas nih? Koin ini retrace dulu nih. Buy on weakness nggak bisa sih, ini bisa buy on weakness di 2900. Kita bahas aja deh koin deh. Tapi ini masih MSCI related ya, nggak apalah. Oke, kita bahas koin di mana hari ini dia turun 1,6%. Candlenya cukup solid dan volumenya terlihat agak kurang enak ya. Ini sellernya cukup dominan lah hari ini. Terakhir koin dia ini uptrend channel ya, swing high, swing low, swing high, patah uptrend, lalu retrace sampai 0,618 membentuk candle hammer. Naik ke reject downtrend line, bikin higher low dan akhirnya dia terbentuk sebuah higher high seperti itu. Dan saat ini dia kena resist itu area 3.500, tapi satu hal yang bagus adalah dia sudah break off structure ya, karena dia punya high di 3.260. Artinya apa? Penurunan ini bisa digunakan untuk buy on weakness ya. Untuk apa? Untuk mencari higher high lagi. Pertanyaannya belinya di mana Mas? Boleh masuk di mana Mas? Dan lain sebagainya. Nah, seperti biasa kita tarik aja uptrend line di sini, channel ini ya. Dia punya uptrend channel, memang dia baru kena upper dan juga ditambah kena dari ini ya resist lah. Di sini kan dia support, jebol. Nah ini kan baru ke retest satu kali seperti itu. Nah pertanyaannya dia bisa retrace sampai kemana? Kalau itu saya juga belum tahu karena ini adalah dynamic support. Tergantung momentum dari koreksinya. Misalkan besok sehari dia jebret koreksi ya sampai ke 2640 itu bisa. Tapi kalau misalkan dia pelan-pelan itu 2800 bisa. Kalau dia nyamping konsol 3080 pun juga bisa seperti itu. Dan ya selama dia tidak patah dari uptrend ini harusnya masih oke. Ada potensi ini higher low untuk habis itu higher high. Kalau ngomongin area support dari koin saat ini ada di sini 2850 sampai area 2650 ya. Tuh tinggal dia nanti kena yang mana di area support dan juga di area trend line-nya. Selama nggak jebol harusnya masih oke. Itu juga bisa retest neckline ya. Low, high, higher low, higher high. Resisten akan diuji sebagai support. Jadi kira-kira untuk sekarang setupnya seperti ini. Kita pantau dulu retrace-nya itu di 2850 sampai 2650. Seperti itu. Terus next apa? Next maka dia akan higher high lagi alias breakout 3.500. Cukup menarik kalau kita lihat dari momentumnya ya. Ini bisa digunakan untuk trading pendek. Harusnya sih menarik kalau misalkan dia dikasih support. Bisa pasang alarm 2850 sampai 2650. Kalau ada reject di sana masih menarik untuk buy on weakness. Untuk stop loss di mana Mas? Nah, stop lossnya di bawah 2430. Ya, saya bilang menarik nanti dieksekusi jebol terus tanya-tanya, waduh itu PR juga. Tuh, jadi ya jangan lupa tetap dihitung resikonya ya. Ini ya, asumsi dia higher high, kira-kira risk rewardnya seperti ini. Seperti itu. Jadi ya kalau mau dieksekusi monggo sesuaikan lot sizingnya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat momentumnya juga bagus, MACD-nya menuju golden cross dan terlihat sudah golden cross, mulai bertengger di atas moving average lagi. Dan kalau kita lihat transaksinya dari koin hari ini terjadi distribusi yang agak lumayan. Ya wajar lah dia udah naik tinggi, banyak yang FOMO, jemput supply, jadi ada yang merealisasikan profit seperti itu. Itu untuk koin ya. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si kasihan tin sini, tapi view-nya bagus sebenarnya ya. Aduh, kenapa sih ini internet saya? Butuh sponsor Telkom nih kayaknya nih. Apa tadi tins ya?
Bahas nggak nih? Nanti aja lah. Kalau udah saya call di grup baru saya bahas di YouTube. BBRI masih on track ya, downtrend channel. Ini menuju ke upper downtrendnya. Upside masih adalah 4150. WiFi kita bahas nggak? Kita coba bahas WiFi. Ini juga menarik ya. Seanaknya ya, Inet itu juga bagus. Oke, kita bahas WiFi di mana hari ini dia naik 3%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya masih terlihat kecil. Terakhir WiFi, dia ini punya sebuah uptrend channel juga ya. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan seterusnya. Memang penurunan terakhir kemarin, WiFi ini rejectnya cukup kuat. 15 Oktober nih ya, 12%, volumenya kurang bagus ya. Jadi ya ada potensi ini kenaikan juga cuman pullback doang. Asumsi seperti itu, maka kenaikan WiFi kalau misalkan dia pullback ya. Pullback itu gimana Mas? Pullback itu dia membentuk lower high untuk nanti dia jadi lower low seperti itu. Pergerakan structure itu kan seperti itu ya, high, higher low, higher high itu kalau uptrend. Kalau downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini mana nih low-nya nih? 2770. Adalah plus minus ini ya, 2760 nih dari si WiFi tuh. Di sini kan dia uptrend ya, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah ini kalau misalkan dia indikasinya pullback, maka ini naik untuk membentuk lower high, habis itu dia lower low alias patah dari uptrendnya seperti itu. Itu untuk view yang kurang bagus seperti itu. Nah kondisi sekarang WiFi dia reject dari 0,5-nya di 3400. Dan kalau saya lihat tadi ya setupnya ini kayaknya mau bikin ascending triangle 1, 2, 3 ya. Jadi ada potensi WiFi turun satu kali lagi dan itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness seperti itu. Di berapa? Ya mungkin sekitar 3200 sampai 3150 ya atau 3050. Itu pantau aja besok retracementnya. Yang bentuknya kayak gini bisa dihidupin alarmnya kayak tadi koin, WiFi. Memang view-nya masih ada view bullish, cuman ya itu kita cari area masuk yang bagus. Nah, kalau misalkan dieksekusi juga, ya jangan lupa juga dihitung resikonya ya. Cut loss-nya misalkan di sini lah. Set. TP-nya di area pullback dulu, 0,618. Nih, 3570 sampai 3830. Itu bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan teman-teman nyangkut di atas, ini view juga bisa dimanfaatkan. Tapi kalau teman-teman punya cash dan pengen masuk ke WiFi, setupnya juga bisa dimanfaatkan. Yang jelas WiFi ini selama tidak jebol 2760, dia view-nya masih oke. Tapi kalau dia jebol 2760, uptrendnya patah dan terjadi lower low, itu yang kurang bagus. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, masih akumnya terlihat oke ya. Untuk WiFi, barangnya juga masih sisa. Dan kalau kita lihat transaksi hari ini juga cenderung netral kalau hari ini. Ikuti price action-nya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk WiFi kita lanjut. Saya pengen bahas Ratu deh. Happy cuan ya. Kalau tadi teman-teman ada yang ikut eksekusi di grup. Jadi tadi salah satu stock pick CCS Premium. Kemarin sih, saya call-nya kemarin ya, jalannya hari ini. Oke, kita bahas Ratu, di mana hari ini dia naik 5,85%. Candle-nya sih tidak terlalu solid ya, dan volumenya terlihat cukup besar juga. Terakhir Ratu bullish, dia naik sampai 10.600, lalu turun sampai 6.500. Itu koreksi yang cukup dalam ya. Dari 10.000 sampai 6.500 tuh hampir 50%. Saya nggak bayangin kalau misalkan ada yang masih nyangkut di atas ya. Dan kalau kita perhatikan ini dia mendekati area uptrend lainnya. Memang tidak sampai menyentuh ya, cuman ya so far so good lah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tarik retracement di sini ya. Nih, kalau kita tarik retracement di sini, area tersebut adalah area pullback dari si WiFi. Nih, Fibo berapa namanya? 618 sampai 0,786. Itu di 6.550. Itu juga area yang sebelumnya resist akan menjadi support. Sedikit-sedikit saya belajar Fibonacci ya, Fibonacci, Elliott Wave. Ini kalau misalkan ya, ini 1, 2, 3,
lalu ini 4, maka tidak valid ya. Kenapa? Karena kemarin saya diajari sama CCS Team kalau wave 4 itu tidak boleh menyentuh wave 1. Jadi artinya apa? Asumsinya saat ini dia bukan wave kelima. Maksudnya gimana Mas? Ya kalau wave kelima ya dia potensinya higher high walaupun tidak terlalu panjang. Cuman ya karena itu dia menyentuh dari wave 1, berarti ini bukan wave kelima, maka asumsikan dulu saat ini dia sedang pullback seperti itu. Pullback gimana maksudnya? Ya kita tarik dari atas 10.975 sampai bawah di 6550. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari Ratu seperti itu. Makanya plannya juga hari ini TP-nya di 9.000 karena pas di area pullback-nya di Fibonacci 0,618. Another view, dia juga belum ada break of structure ya, karena belum sampai break 9550. Sebenarnya sudah break yang ini 8550 itu bagus, tapi dia belum break yang 9550. Maka dari itu mungkin ya ini kalau memang dia koreksi dulu nanti bisa dipantau. Selama dia tidak lower low alias tidak jebol 6550, maka nanti dia retracement itu adalah pembentukan higher low untuk habis itu dia higher high lagi seperti itu. Jadi ya itu untuk si Ratu. Untuk support di mana Mas? Ya dia sebenarnya meninggalkan banyak gap juga ya, itu bisa jadi support. Saya belum terlalu clear, cuman yang jelas kalau ngomongin support sekarang di 7350 itu yang harusnya cukup kuat. 7500 sampai 7350. Jadi kalau misalkan dikasih retrace sampai ke sana, itu nanti bisa dijadikan watchlist. Untuk sekarang sih saya rasa ya amannya wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau besok naik gimana Mas? Ya sudah, bagus berarti. Tuh, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Nih, kalau kita lihat volume juga di 8150, itu volume yang cukup kuat dari si Ratu. Jadi mungkin besok bisa pantau di sana kalau dikasih 8150. Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia naik, ya bagus lah. Itu untuk Ratu ya. Kalau kita lihat transaksinya, Ratu ini masih cakep ya. Hari ini pun juga masih akum juga. Dan kalau ini salah satu saham yang bisa dipantau ketika nanti terjadi retracement. Ya sebenarnya yang saya bahas dari awal tadi bisa dicari retracementnya ya. Koin bisa, WiFi bisa, Ratu bisa, tapi jangan sampai salah area entry. Lihat retracementnya dulu, lihat responnya di area support, hitung risk reward, baru eksekusi. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Ratu. Next saya pengen coba cek. Aduh kok nggak bisa diklik sini. Kenapa ini Stockbit nih? CBRE, bahas nggak nih CBRE nih? Menarik sebenarnya view-nya CBRE ini. Jadi setup juga ini besok. Gak usah deh. Bahas di nganu aja. Oke, saya pengen bahas Astra nih, stock pick ya. Kalau misalkan teman-teman punya duit, bingung beli apa, silahkan beli Astra. Kemarin juga kayak udah saya bahas ya. Ya intinya nih Astra saham masih punya view bullish ya. Higher low higher high, higher low higher high. Dan kalau kita perhatikan saat ini momentumnya menguat ya. Dari yang slope-nya seperti ini, dia mau mulai impuls. Biasanya kalau sudah mulai impuls itu trennya mau berakhir. Dalam tanda kutip tarikan terakhir lah bahasanya kayak gitu. Naik kenceng ya, impuls, terus habis itu nanti dia akan selesai kayak gitu, atau retracement terlebih dahulu. Kalau kita lihat big view, sebenarnya Astra ini akan menguji area resisten kuatnya ya. Itu di berapa nih? Ya sekitar area ini 6.900 lah, 6.800, 6.900. Itu juga ada high structure-nya dia, ditambah downtrend line majornya. Jadi ya ini persimpangan jalan lah. Tuh, nanti kalau misalkan dia break lalu retracement, itu menarik banget untuk dicari retracement-nya. Cuman untuk sekarang dia ada setup, ini bullish flag ya namanya, continuation. Dan view ini tidak gagal selama dia tidak jebol area 6.125. Maka kalau misalkan teman-teman pengen mengeksekusi, bisa pasang stop loss di bawah 6.100. Misalkan berapa nih? 6.075. Oh saya besok mau HK, berarti ya besok entry 6325, stop lossnya 6.100, under 6.100.
Resikonya 3,95%, tinggal disesuaikan dengan modalnya. Kalau misalkan teman-teman rela kehilangan 4 juta, berarti boleh masuk 100 juta. Kalau rela kehilangan 40 juta, boleh masuk 1 miliar. Kalau rela kehilangan 400 juta, boleh masuk 10 miliar. Dan seterusnya. Untuk target kemana mas? Ya kalau continuation, maka targetnya setinggi dari continuationnya. Atau kita bisa tarik pakai Fibo extension untuk mencari target higher high-nya dari si Astra ini. Ya kita asumsikan targetnya di 1 dulu, itu di 7.375. Cukup menarik, 1/5 ya kalau misalkan hit. Tapi sebelum ke sana dia juga ada resist, itu 6.500 dan 6.750. Kalau break yang 6.750 baru valid view bullish flag dari Astra. Kita lihat akumnya, ciamik sekali, dan ya ini memang apa ya bahasanya, akumnya nggak kaleng-kaleng lah, bullish juga, akum bagus, tinggal tarikan aja ini Astra ini. Free stock pick untuk warga YouTube cuan-cuan saham. Oke, itu untuk Astra. Kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas apa nih? Dewa, Adaro, BRPT, BRPT belum. Telkom minta retrace. Ya kalau dilihat-lihat saham-sahamnya pada minta retrace. Ratu retrace. Terus juga Telkom nih retrace. Terus juga apa nih? Ya macam-macam lah. Inet cakep banget ini sebenarnya. Serius, ini saham cakep banget. Kita bahas deh. Ini juga ya apa ya? Bisa free stock pick silahkan lah. Oke, kita bahas Inet, di mana hari ini dia naik 9%. Ini juga salah satu menu di CCS Group ya, dengan candle yang solid dan volume yang besar juga ya. Ini juga view baru saya temukan tadi, coba untuk mencoret-coret dan lain sebagainya. Saya coba tarik trend line dan ternyata pas deket-deket lah ketemu dari uptrend line dari si Inet ini, seperti itu. Dan ya saat ini kalau kita perhatikan ya, yang pertama dia punya uptrend, yang kedua dia punya same high, low, same high, higher low. Pattern apakah itu? Maka potensinya adalah ascending triangle. 1, 2, entah ada yang ketiga atau enggak. Yang jelas kalau misalkan dia break dari 340, maka Inet akan all time high dan melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Pertanyaannya targetnya kemana mas? Ya kita bisa tarik Fibo extension. Di sini bisa pakai 2 setup sih. Yang pertama ini pakai cup handle atau ascending atau apalah itulah. Yang kedua di sini ada continuation bullish flag, seperti itu. Dan kalau kita tarik Fibo, anggaplah kita continuation pakai yang flag aja ya. Kita tarik dari bawah dan ke sini, maka target higher high-nya saat ini di 400 ya, tuh. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus breakout all time high alias breakout 344. Dan saya rasa potensinya ada kalau dilihat dari candle dan juga dari volumenya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman di grup yang masih hold Inet, saya rasa bisa masih sisakan barangnya atau mungkin masih di hold, itu juga bisa aja, seperti itu. Dan kalau belum punya barang ya mungkin bisa cari retracement untuk entry. Yang jelas jangan FOMO. Jangan karena saya bilang dia mau ke 400, besok langsung HK all in full margarin, itu juga jangan, seperti itu. Trade with responsibility, kalau misalkan mau masuk, jangan lupa dicari setupnya, dihitung risk rewardnya, dan lain sebagainya.
Untuk sekarang stop loss itu di bawah 276, itu level invalidnya ya. Selama dia tidak jebol 276, arahnya harusnya masih oke untuk si INET ini, seperti itu. Tinggal cari average terbaik, siapa tahu dikasih turun satu kali lagi, itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness, ataupun kalau misalkan dikasih continuation. Untuk support sekarang saya rasa masih di 290, jadi setup sekarang tidak terlalu bagus untuk masuk ya, kecuali teman-teman bisa buy on breakout atau dikasih koreksi terlebih dahulu. Itu supportnya di 286 sampai 276 dan stop lossnya di bawah 276, seperti itu. Resist ini juga dia posisi baru di resist 318, baru setelah itu 340. Kalau break yang all time high, maka dia akan melanjutkan uptrendnya dan menuju higher high. Simpelnya juga bisa pakai MA20 ya, selama dia nggak jebol MA20 harusnya sih masih oke. Terlepas dari corporate actionnya, mau ada red issue dan lain sebagainya, tapi dari price actionnya bentuknya bagus lah INET ini, seperti itu. Tuh batasi resiko aja untuk INET. Kita lanjut, saya pengen coba cek si CDA belum, Antam belum, cuan ini juga kalau turun satu kali lagi bisa buy on weakness nih, ascending 1, 2, 3. Pada minta ascending kayaknya ya ada potensi koreksi dulu ya ISG. DSSA pullback. Future nih kok baru rame, banyak yang bahas nih. KLBF ini juga keluar dari MSCI ya. Nggak usah saya bahas dulu. Aman, Adi ini juga cakep banget, mau higher high lagi. Dah ini trend following aja. Kalau misalkan ditanya Adi mau kemana mas, kita pakai channel aja. Ini ya. Set. Nah nih, tinggal cari higher high-nya. Oh nggak pakai lock, pantas. Tinggal cari target higher high-nya aja. Kalau bisa turun juga bisa di buy on weakness tuh, jadi ascending. Arah masih ke atas pokoknya ini. Adi ini kalau punya barang masih bisa hold. Goto ini mulai Goto mulai menarik sebenarnya. Udah bisa buat main panjang kayaknya. Masuk watchlist juga itu Goto. IMPC, Bumi. Oke, saya pengen bahas Bumi aja deh. Bumi gonjang-ganjing. Oke, kita bahas Bumi, di mana hari ini dia turun 0,7%. Candlenya seller dengan volume yang tidak terlalu besar sebenarnya. Ini juga Bumi kemarin-kemarin udah kita bahas ya. Yang pertama dia punya uptrend channel, high, higher low, higher high. Maka retracement ini bisa dipantau untuk cari buy on weakness. Retracementnya di mana? Retracementnya kita bisa tarik Fibo dari bawah sini sampai ke atas ya. Dan itu adalah area 127 sampai 118. Itu di Fibo 0,618 sampai 0,786. Ini udah patah kan yang ini? Set. Belum patah sih yang ini. Kita tarik Fibo yang di sini dulu berarti. Karena belum patah ya. Nih, 130 sampai 120 itu support dari Bumi. Artinya kalau kejemput di sana sebenarnya itu sangat menarik untuk buy on weakness dari Bumi ini sendiri, seperti itu. Nah, another view juga di luar dari Fibonacci ya, Bumi ini juga masih punya yang namanya downtrend channel. Di sini dia koreksi kuat, nih ya. Di sini kan dia koreksinya kuat nih, momentumnya kuat. Nah, terus breakout, tapi dia masih downtrend karena dia belum ada break of structure. Jadi ya dia masih downtrend, tapi slope-nya sudah mulai melemah. Dari yang kemiringannya berapa derajat nih? Ya anggaplah berapa derajat. Nah ini mulai melandai. Artinya apa? Tekanan sellernya sudah mulai reda. Tapi masih belum ada reversal. Seperti itu. Konfirmasinya kapan? Ketika Bumi breakout area 155.
dia akan jadi bullish lagi. Itu kalau view kecil. Kalau view medium, dia juga masih punya structure bullish dan ini masih sangat menarik untuk buy on weakness seperti itu. Nah, untuk saat ini apabila bumi jebol dari area 137, maka dia akan punya lower low ya. High, low, lower high, lower low. Dan itu adalah indikasi dari koreksi seperti itu. Kita bisa tarik juga trend line di sini ya. Dan ini kalau dia sampai jebol dari satu berapa nih? 137 kayaknya koreksinya bakalan agak lumayan dari bumi. Terus gimana mas? Apa yang harus dilakukan? Ya saya pun juga nggak tahu kondisinya teman-teman ya. Apakah punya barang, average berapa, atau cash pengen entry dan lain sebagainya. Simpelnya gini, kalau misalkan teman-teman kondisinya cash dan misalkan dia jebol 137, coba pantau agak bawah aja ya. Start dari 130 lah. 130 sampai 120 itu kalau ada rebound di sana harusnya menarik seperti itu. Itu kalau kondisinya cash. Tapi kalau kondisinya punya barang, ya ini bisa digunakan untuk trailing stop dulu 137. Jadi dia jebol 137, kurangi porsi nanti cover di bawah lagi seperti itu. View saya juga bisa salah, misalkan besok bumi breakout 146 ya sudah, nggak jadi koreksi dia lanjut naik seperti itu. Tuh, jadi konfirmasinya itu 137 atau 146. Atau simpelnya ya kita bisa tarik ranging lah ya, sideways. Kalau break 146 dia lanjut, kalau jebol 137 dia koreksi terlebih dahulu. Kalau dilihat dari momentumnya sih kayaknya minta koreksi dulu ya, seperti itu. Tapi ini sangat menarik untuk buy on weakness apabila dia dekat-dekat di 120 seperti itu. Kita lihat transaksinya dari bumi ini cenderung netral ya untuk hari ini. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita track ke belakang, terlepas dari dia masuk LQ45 ya, nih, ini juga sebenarnya masih bagus. Memang badarnya belum tarik lagi, jadi mungkin yang tarik spekulan atau retail atau apapun itu. 137. Itu untuk bumi ya. Bumi. Kita lanjut. Ini kok nggak bisa diklik lagi nih. Kebangun anak saya. Satu lagi boleh lah ya. Bumi, BBNI, FPNI, MBMA, MAPI udah saya update belum sih? Belum ya di sini ya. MDKA, Arci, Gold ini juga kayak mau rebound. Energi, Pani arah udah ke atas. Tinggal sabar-sabaran aja. Pani sama CBDK, Unilever, NCKL, Alfamart, DSNG, United Tractor, Mayora, ADMR, Laba, Gudang Garam, HMSP. Rokok kayaknya momentum mulai melemah ya. Nanti kita bahas juga deh HMSP deh. Kita bahas apa dulu nih? Tadi ada satu yang kayaknya menarik. MAPI, kita bahas MAPI dulu. Ini juga stock pick CCS di grup premium ya. Kalau teman-teman ada yang ikut eksekusi, happy cuan. Oke, kita bahas MAPI di mana hari ini dia naik 2,13%. Waktu itu call-nya di sini tanggal 27 Oktober. Buy-nya di 1200 ke bawah, SL-nya di bawah 1140. Dan ya, saat ini dia sudah, kalau masih hold ya, floating profit berarti 22%. Seperti itu. View-nya masih on track, diupdate terus juga. Dan arahnya pun saat ini masih ke atas. Kita bahas MAPI, di mana hari ini dia plus 2%. Candle-nya tidak terlalu solid, volumenya terlihat besar. Sebenarnya kalau dari transaksi, dari bentuknya ya, itu agak kurang enak. Tapi ternyata transaksinya akumnya bagus akumnya, bukan akum fana ya. Nih,
Karena apa? Karena ketika volume besar tapi harga tidak kemana-mana, itu most likely akum kalau nggak distribusi. Gampangnya kalau bisa ngecek Broksum, dicek. Kalau nggak bisa ngecek Broksum, ya tinggal dilihat posisinya aja. Kalau di atas plus 0%, volumenya gede, ya itu distribusi. Nah, kalau di bawah plus 0%, volumenya gede, ya itu akumulasi biasanya. Kayak gitu. Nah, pada case MAPI ini dia terjadi akumulasi setelah dia breakout. Terakhir MAPI itu dia bottom di 1075, dia membentuk sebuah pattern yang namanya falling wedge ya, ditambah juga dengan dia punya bullish divergence di mana harganya ke bawah terus sedangkan indikatornya ke atas terus ya. Lalu kemarin dia bottom di 1200 dan hari ini dia berhasil breakout dari structure-nya. Karena dia sudah keluar dari downtrend line dan juga double bottom. Bottom 1, bottom 2. Yang sebelumnya dia di sini high, low, lower high, lower low, lower high, same low, lower high, same low, higher high. Nah, itu kan dia sudah ada perubahan tren ya dari si MAPI ini. Sudah breakout neckline dengan volume yang terlihat bagus juga. Ini masih menarik sebenarnya dari MAPI ini ya. Kalau misalkan dikasih retracement, itu kata kuncinya. Kalau besok loncat, ya saya rasa jangan dikejar ya, karena dia akan mendekati resist 1525. Itu kalau misalkan besok dia loncat. Tapi kalau misalkan dikasih retracement 1370, 1335, itu menarik untuk buy on weakness. Karena targetnya juga masih sama ke 1525 up seperti itu. Jadi ya ini kalau memang besok dikasih retrace dulu dari MAPI ya sekitar 13 ya, start berapa lah, start 1400. Dari 1400 udah bisa pantau cicil-cicil piramid sampai ke bawah sampai 1315. Spare-nya di situ. Kok lebar banget Mas? Ya karena ini namanya spekulatif buy. Belum ada konfirmasi area ini jadi support ya. Kalau misalkan mau lebih aman gimana? Ya sudah, tunggu dia bikin hammer, doji atau apapun itu, nanti baru kejar seperti itu. Tapi kalau misalkan suka nangkap, nah itu bisa pakai piramid, cicil dari 1400 sampai 1335 seperti itu. Stop loss masih di bawah 1265 seperti itu. Kita lihat transaksinya, so far so good. Hari ini ganteng banget, terlepas dari dia isunya mau akuisisi Singapura dan lain sebagainya. Yang jelas price action-nya juga sudah lumayan bagus seperti itu. Untuk MAPI, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, terakhir ya, saya pengen update view-nya HMSP. Ini juga salah satu stock pick di grup cuan-cuan saham. Setup swing, kita masuk itu tanggal 17-20 Oktober, saya lupa. Tuh, kita bahas, di mana hari ini HMSP turun 0,57%. Candle-nya seller dan volumenya juga terlihat belum terlalu besar sebenarnya. HMSP ini. Tuh, terakhir HMSP dia dari 600 naik sampai 945 dan terjadi reject di area same high-nya. Ini sebenarnya kalau teman-teman sering ngikutin CCS-nya harusnya langsung paham. Kenapa? Karena dia punya higher low, low, high, higher low, same high. Jadi apa? Jadi ascending triangle. High, low, same low, high, higher low, same high, higher low, higher high, kayak gitu. Itu kalau misalkan dia tidak lower low seperti itu. Artinya apa? Ini untuk sekarang kalau misalkan dia ada retracement bisa dipantau kalau memang dikasih retracement. Either itu di 800 atau bahkan sampai 750, HMSP ini masih oke. Tinggal kita lihat nanti sekuat apa momentumnya. Kalau misalkan dia momentum koreksinya lemah, nyamping, ya mungkin bisa kena di 800. Anggaplah dia miringnya kayak gini ya. Set, landai turunnya pelan-pelan, alon-alon waton kelakon, nah terus habis itu naik. Tapi kalau misalkan besok dia jebret-jebret ARB, ya bisa juga. Turunnya sehari langsung set. Nah, sampai ini baru dia naik lagi, seperti itu. Dan view ini tidak gagal selama dia tidak jebol 665. Lah kok jauh banget Mas stop loss-nya Mas? Makanya kita cari bottom-nya terlebih dahulu, seperti itu. Untuk sekarang support masih di 800. Kalau memang dikasih 800 harusnya masih menarik, tinggal kita pantau retracement-nya apakah bagus atau tidak.
seperti itu. Untuk HMSP ya, kalau punya barang saya rasa sudah bisa mulai siap-siap trailing stop. Karena ya sayang juga kalau turun sampai 10%. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen dieman-eman ya, masih punya barang awal average 700, ya silahkan juga. Keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Simpelnya kalau memang menggunakan TS itu di 865. Ya, kalau misalkan besok HMSP jebol 865, closing di bawah 865, consider untuk bisa merealisasikan profit terlebih dahulu. Seperti itu. Support terdekat 850, baru habis itu next di area 800. Untuk HMSP ya, ini juga masih menarik kalau dikasih koreksi, bukan koreksi yang jelek. Cari buy on weakness-nya untuk habis itu dapat higher high. Kita lihat transaksinya, mulai ada yang merealisasikan profit juga kemarin ya. Wajar, flow-nya muter lagi, dan ya tuh yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, mungkin itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.